Kasian kasian Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Heri. Saya mewakili kelompok 4 dari mata kuliah Psikosastra. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami. Sebelum memaparkan materi kami, izinkan saya menyebutkan nama-nama yang ada di dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Nora Aprianita, ada Liska, ada Zulkaidah, ada Fatma Piranti, ada Nur Aisyah, dan ada saya sendiri yang Mas Heri. Baik, materi kami yaitu berjudul Struktur Kepribadian Sigmund Freud. Teori kepribadian Sigmund Freud menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen, mulai ID, ego, dan superego pada masing-masing individu. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu ID, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Ego adalah keadaan sadar, ID adalah ketidaksadaran, dan superego adalah kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Lebih jelasnya lagi, Freud berpendapat kalau ID adalah bagian primitif dan instingtual dari pikiran yang berisi dorongan seksual dan agresif serta ingatan tersembunyi. Sementara itu, superego beroperasi sebagai kesadaran moral dan ego adalah bagian realistis yang memediasi antara keinginan dari ID dan superego. Bagian A. Struktur kepribadian ide. Ide adalah komponen kepribadian yang primit dan naluriah. Ide adalah bagian ketidaksadaran yang berisi semua dan inklus termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri, bertahan hidup hingga apresiasi seni. Ide juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud sebagai prinsip kesenangan, jika terasa enak lakukanlah dan tidak ada yang lain. Ide bisa dibilang terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan biologis yang ada saat lahir, termasuk insting, seks, kehidupan, eros yang berisi libido, dan insting agresif kematian. ID adalah bagian impulsif atau tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung dan segera terhadap dorongan, kebutuhan, dan keinginan dasar. Kepribadian anak yang baru lahir semuanya ID dan baru kemudian mengembangkan ego dan superego. Struktur kepribadian ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara ID yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Ini adalah komponen pengembalian keputusan dari kepribadian. Idealnya ego bekerja dengan akal, sedangkan ID kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara realistis untuk memuaskan tuntutan ID, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku.
C. Apa itu struktur kepribadian superego beserta contoh analisis karya sastranya? 1. Struktur kepribadian ID. Contoh analisis dalam karya sastra dapat ditemukan dalam novel Crime and Punishment karya Fyodor Dostoevsky. Karakter utama Raskolnikov mewakili struktur kepribadian ID saat ia merencanakan pembunuhan berdasarkan pandangan bahwa beberapa individu dianggap lebih tinggi daripada hukum atau norma sosial atau ID. Egonya muncul ketika ia berjuang dengan rasa bersalah dan konflik internal setelah melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, pola pikir moral dan rasa tanggung jawab muncul sebagai ekspresi dari struktur kepribadian superego dalam karyanya. Melalui konflik internal, Raskolnikov, karya ini menyajikan studi mendalam tentang interaksi antara ID, ego, dan superego dalam kepribadian manusia, mengeksplorasikan konsekuensi psikologis dari tindakan dipengaruhi oleh berbagai aspek kepribadian. Contoh analisis karya sastra yang menggambarkan ID adalah karakter Frankenstein dalam novel Frankenstein karya Mary Shelley. Frankenstein menciptakan monster tanpa memikirkan konsekuensi dari akhir menghadapi dari dampak negatif dari tindakannya. Contohnya ditemukan di karakter Hamlet karya William Shakespeare, di mana ego Hamlet berjuang antara memenuhi keinginannya untuk membalas dendam. ID dapat dipertimbangkan moral superego. 2. Struktur kepribadian ego. Contoh analisis karya sastra yang menggambarkan ego adalah karakter Hamlet dalam drama Hamlet karya William Shakespeare, di mana Hamlet berusaha untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, tetapi dia juga mempertimbangkan konsekuensi dan memikirkan tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuannya. Seorang anak di toko permen. Skenario itu di mana seorang anak berada di toko keuntungan bersama dengan orang tuanya dan mereka melewati lorong permen. Anak tersebut mengambil sebatang coklat yang sangat mereka inginkan, sehingga analisis kasusnya itu ada ego di mana memahami realitas situasi dan menyadari bahwa anak tersebut tidak dapat mengambil sebatang coklat tanpa membayarnya. Hal ini mendorong anak untuk bertanya dulu kepada orang tuanya apakah boleh mengambil coklat tersebut, sehingga di mana situasi tersebut berusaha memuaskan keinginan ayahnya dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan realistis.